Terungkapnya 60 pasien anak gangguan ginjal yang harus menjalani cuci darah secara rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024 menggugah keprihatinan publik. Sungguh miris betapa tindakan cuci darah yang biasanya dijalani orang dewasa, bahkan lanjut usia, kini semakin banyak dijalani oleh anak-anak. Fakta ini seperti membunyikan alarm keras ancaman kesehatan bagi anak-anak. Sebab selain disebabkan kelainan fungsi ginjal, banyak anak mengalami gangguan ginjal akibat gaya hidup buruk sejak kecil. Gaya hidup seperti apa? Dokter spesialis anak RSCM Eka Laksmi Hidayati menyebut jika penyebab gangguan ginjal pada anak di RSCM paling banyak disebabkan kelainan fungsi ginjal sejak lahir. Selain itu ada pula anak-anak dari kasus cemaran obat. Namun tidak sedikit pula di antara anak-anak yang harus cuci darah mengalami gangguan ginjal karena gaya hidup buruk, yaitu makanan dan minuman tinggi garam dan gula. Salah satu pasien anak gangguan ginjal di RSCM adalah Faris, 8 tahun. Selang kateter untuk hemodialisis sudah dipasang di dadanya selama 4 bulan terakhir. Dalam kurun waktu itu pula, bocah kelas 2 SD ini terpaksa berhenti dari sekolah karena harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Pertumbuhan fisiknya pun semakin menurun, dia tak mampu lagi berlari-lari selayaknya anak lain karena mudah kelelahan. Hari-harinya kini dilalui di atas kursi roda. Ibu Faris, Dewi Ningrum, mengakui gangguan ginjal anaknya turut diperparah oleh pola makan yang kurang baik. Kini Faris harus hidup dengan selang di dadanya. Pola makannya pun diatur ketat, tidak boleh terlalu banyak mengandung gula dan garam. Selain itu dia harus mengonsumsi sekitar 10 jenis obat terdiri dari 20 tablet per harinya. Bukan tanpa alasan minuman berpemanis menjadi tersangka penyebab penyakit ginjal pada anak-anak. Apalagi makanan dan minuman semacam ini sangat disukai anak-anak. Orang tua pun sering abai mengingatkan anak untuk membatasi konsumsinya. Belum lagi soal iklan minuman berpemanis dalam kemasan yang membombardir. Lama-kelamaan gula sudah menjadi semacam candu. Menurut anjuran Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula harian yakni 10% dari total energi 200 kilokalori. Angka ini setara 4 sendok makan atau 50 gram gula. Sementara batas maksimal konsumsi gula anak-anak 3-6 sendok teh sehari atau 1 hingga 3 sendok makan per hari. Bahkan anak-anak di bawah 4 tahun sebaiknya menghindari makanan dan minuman dengan gula tambahan dan berpemanis. Sebagai perbandingan, Kementerian Kesehatan menyebutkan minuman soda memiliki kandungan gula 27 gram setara 1,8 sendok makan. Teh kemasan mengandung 20 gram gula setara 1,3 sendok makan, sedangkan susu kotak 19 gram atau 1,2 sendok makan. Menurut Data Center for Indonesia Strategic Development, orang Indonesia setidaknya mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK 1 hingga 6 kali per minggu. Kurangnya pemahaman soal batas aman konsumsi gula ditambah maraknya paparan iklan MBDK dikhawatirkan membuat konsumsi gula masyarakat tidak terkontrol. Penelitian Center for Indonesia Strategic Development juga menyatakan anak Indonesia terpapar iklan MBDK di televisi setidaknya setiap 4 menit sekali. Kembali ke soal pasien anak gangguan ginjal di RSCM, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, memberikan tips untuk mengurangi risiko anak terkena penyakit gangguan ginjal. Pertama, biasakan anak minum air putih, ya, jangan air manis, ya, jangan yang mengandung gula ataupun minuman manis dengan pemanis yang seringnya itu high fructose corn syrup, ya, sirup jagung yang tinggi fruktosa. Nah, ini banyak pemanis yang dalam minuman-minuman kemasan itu ada di minimarket, bahkan di warung-warung pinggir jalan, di depan sekolah anak-anak itu ada minuman kemasan-kemasan yang mengandung pemanis yang sangat berbahaya buat kesehatan anak-anak kita kalau dikonsumsi jangka panjang dan terus-menerus. Sudah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan anak-anak, termasuk mengontrol makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Lebih baik menjawab tidak untuk jajan yang manis-manis ketimbang menanggung risiko sakit parah.